Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini gue ditemani oleh teman gua, David. Bagi yang belum tahu, ini kameramen kita Music Lover. Nih orangnya. Nah, hari ini kita mau mereview produk baru dari Asus, yaitu ROG Theta Electret sama ROG apa, Vin? Theta 7.1. Theta 7.1. Nah, ini adalah headphone gaming terbaru dari Asus. Konon katanya ini bahkan belum resmi dijual. Ya. Jadi kita beruntung banget, kita dikontak sama Asus untuk diminta untuk mereview dua produk ini. Oke, kira-kira gimana bunyinya? Dan untuk gaming enak nggak? Terus untuk musik, nonton film enak nggak? Nanti kita akan bahas Music Lover. Tapi Music Lover kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Nah, Music Lover, biasanya kan gue nge-review audio, biasanya sama Gilang, atau sama Reva, atau sama beberapa teman yang lain. Kali ini gue ngajakin Devin, karena dia ini gamer sejati, Music Lover. Selain dia editor dan kameramen kita, dia hobinya main game. Jadi dia lebih jago masalah gaming-gamingan dibanding gue. Nah, hari ini gue ngajakin dia untuk diskusi ROG Theta Electret ini sama ROG Theta 7.1. Kedua gaming headphone ini di kisaran harga 4 jutaan. Nah, yang Theta Electret ini 4199. 4.199.000, 4,2 lah ya. Ya. Kalau yang ini harganya 4.399. Oh, gak jauh ya? Nggak jauh, 4,4. 4,2 sama 4,4 cuma beda 200.000. Iya. Ya, cuma beda gitu doang. Nah, nanti Devin akan lebih banyak ngejelasin tentang user experience-nya. Saya akan jelasin tentang speknya, tentang sound quality-nya mungkin ya. Nah, kita mulai dulu dari yang ROG Theta Electret. Nah, ngomong-ngomong Music Lover, ROG Theta Electret ini headphone gaming pertama yang menggunakan electrostat. Nah, mungkin Music Lover bingung, electrostat itu apa? Nah, gue jelasin dulu, Vin ya. Oh. Nah, electrostat itu salah satu bentuk driver. Nah, kalau misalnya Music Lover kan tahu biasanya kita bahas balance armatur, kemudian ini Vin dynamic driver, kemudian ada juga planar. Nah, kali ini electrostat. Nah, electrostat itu agak unik cara kerjanya. Gua cepat aja soalnya daripada lama-lama kita bahas spek, nanti mending ke Devin aja yang masalah user experience-nya ya. Nah, teknologinya gini, itu kayak ada dua apa sih namanya? Kayak dua magnet. Nah, kayak di tengah-tengahnya itu ada membran atau kayak membran tipis gitu ya. Nah, kalau magnet ini yang ini on, dia akan bergerak ke sini, magnet ini akan bergerak ke sini. Jadi dia akan membentuk saling tarik dan dorong. Nah, itu yang menghasilkan bunyi. Nah, electrostat itu biasanya tipis tapi sangat stretch dia. Jadi frekuensi yang paling bagus di electrostat sangat presisi, dan biasanya mereka kuat di timbre atau warna untuk di mid sampai high. Jadi electrostat biasanya bassnya nggak segede dynamic driver. Nah, untuk ROG Theta Electret ini teknologinya canggih Music Lover. Dia pakai teknologi dual hybrid. Jadi dia pakai dynamic driver. Dynamic drivernya itu pakai neodymium driver. Kemudian dia juga pakai electrostat. Ya, jadi dua teknologi yang luar biasa. Nah, electrostat kekuatan dan kelemahannya apa? Saya ceritain sedikit ya. Nah, kalau electrostat itu biasanya kekuatan utamanya itu Vin, akurasinya. Jadi karena dia sangat stretch dan sangat tipis gitu, dan presisi banget dia. Jadi semua frekuensi responnya itu bagus banget dan transiennya bagus banget. Dia cepat banget. Jadi driver yang paling cepat, responnya paling cepat itu electrostat, bahkan lebih cepat dari dynamic driver dan balance armatur. Ya, jadi kalau bisa cepat berarti frekuensi atasnya dia bisa hasilkan dengan lebih bagus. Biasanya cenderung electrostat itu akan bagus sekali di frekuensi atas dan mungkin di mid. Nah, itu biasanya kebiasaannya. Nah, yang uniknya juga electrostat itu sound stage-nya luas banget dan positioningnya tepat banget. Dan dia sangat
tidak ada interference-nya ya, tidak ada interference-nya. Jadi ya gini, lo kebayang kalau dynamic driver kan ada coil, jadi ada drivernya terus dikasih coil terus dia gerak-gerak. Kan berarti ada instrumennya, ada kabelnya, ada kabel di situ nyambung lah yang gitu. nyambung. Nah, ini enggak, ini yang ngegerakin itu angin, magnet. Kayak wireless charging ya? Ya kayak wireless Gak ada yang charging. nempel. Betul. Makanya responsnya jauh lebih baik. Nah, cuman problemnya biasanya kalau di elektrostat yang pertama mahal bro, mahal banget biasanya elektrostat itu. Yang kedua biasanya drivernya itu besar dan bulky. Ya kayak ini contohnya, ini kalau nggak salah dia di 120 mm drivernya, gede. 10 kali 10 cm. Iya. Inilah. Kalau kayak misalnya dynamic driver kayak M40X, M50X aja kan 40 mm drivernya. Ini 120, gede banget. 2 kali lipat ya? Bentuknya aja musik cover bisa lihat kan, gede banget nih kayak gini. Lebar. Nah, terus yang musik lover perlu perhatikan, elektrostat Vin itu selalu butuh amplifier. Jadi dia butuh arus yang besar. Jadi kalau misalnya musik lover colok ke handphone doang, itu nggak akan bunyi atau bunyinya akan jadi cempreng, aneh gitu. Karena dia butuh alat tertentu. Butuh amplifier tambahan atau DAC yang punya current atau arus yang gede. Jadi itu udah wajib. Karena dia kan itu tadi gue bilang ada magnet dua saling dorong, itu kan butuh arus. Nah, itu nggak mudah untuk ngegerakinnya. Nah, terus biasanya problemnya untuk elektrostat bassnya Pin biasanya agak tipis gitu. Nah, itu yang kurang lebih dari elektrostat. Nah, ini Asus luar biasa banget. Ini pertama kalinya ada headphone gaming pakai elektrostat. Jadi unik banget. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas speknya dulu. Oke. Speknya, impedensinya di 32 ohm. Kelihatannya sih oke ya. Oke. Dari kertasnya oke. Oke, tapi sensitivitasnya 54. Tidak efisien. Tidak efisien. Biasanya kan kalau kita bahas dynamic driver atau balance armatur IM itu 100-an ya. 110, 100, ini 54. Jadi memang tidak sensitif. Makanya dia perlu arus yang cukup gede. Ya. Frekuensi responnya gede. Karena dia udah high res audio. Oh ya, nice. High res audio berarti dia sudah bisa dari 20 Hz sampai 40.000. Jadi 20 Hz sampai 40 kilo. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi Vin? Dia pakai tadi gue bilang kan dua driver elektrostat 120 mm sama ada dynamic drivernya juga. Dynamic drivernya itu 40 mm. Ya, dia perlu dynamic driver karena memang dia butuh bass, karena tadi kita bahas kan elektrostat tuh butuh bass yang agak tambahan karena dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang bantu. Ya, seperti itu. Kemudian yang uniknya untuk ROG Theta Electret ini dia sudah pakai premium silver plated copper wire. Jadi kabel bagus kayak kita biasa bahas di audiophile gitu yang copper tapi di platednya di silver gitu, dibungkusnya pakai silver. Nah, ini udah pakai itu nih. Ini mantap. Dia udah ada teknologi namanya airtight chamber. Gimana pengalaman lu main game untuk airtight teknologi itu bagus nggak? Menurut gua bagus sih. Jadi kalau misalnya di Insurgency ya, kita ada kayak di dalam 3D space lah dibuatnya. Nah gitu. Itu jadi kerasa, jadi arah peluru dari mana tuh kerasa banget. Realistik lah. Realistik. Kalau game biasa kan cuma kiri, kanan, atas, bawah gitu. Kalau ini emang kerasa kayak ada peluru yang lewat gitu. Lebih realistik lah. Itu salah satu yang efeknya ya dengan teknologi itu. Kemudian dia punya mic yang memang katanya dituning khusus gitu. Jadi gimana? Suaranya agak robotik sedikit mungkin gitu. Ya. Masa Pak? Suaranya Go. Nice. Lu main sama teman-teman lu berarti? Ya. Jadi kata teman-teman gua, kamu sakit Win. Jadi kayak agak bindeng gitu. Ya, agak bindeng gitu, kurang open lah. Untuk tapi masih clear kok. Nah, sekarang ini patch-nya. Nah, lu kan katanya main sampai lebih dari 2 jam, mungkin 3 jam kan? Pengalamannya gimana? 6 jam sampai subuh. 6 jam, buset, musik lover. Dia main game 6 jam. Jadi gue ambil ini dari Swania jam 6, gue pakai terus sampai jam 3 pagi, terus gue tidur kuliah. Buset. Nah, terus gimana? Jadi ini patch-nya kan katanya patch yang dia kan dapat 2 patch. Satu patch yang 2 set. 2 set patch yang
dingin dan satunya yang ultra dingin, jadi cepat ngedinginin kuping. Nah, gimana? Lu waktu itu pakai yang mana? Gue tesnya dua-dua, jadi untuk Electrek 2 jam, ini 2 jam, di dua-duanya dipakai gitu, gue cobain. Yang buat Electrek ini, gue malah lebih suka yang kain ya, tapi bukan untuk karena suara ya, jadi karena gue pakai kacamata. Nah, jadi kalau agak kulit dia agak gesek gitu, kayak nge-grip lah, jadi ngak ada suara gitu. Nah itu kadang agak ganggu. Jadi kalau menurut gua lebih enak yang kain. Lebih enak yang kain. Lebih licin, sama lebih dingin juga. Oke. Itu ya pengalaman lu untuk ininya ya, untuk pads-nya. Tapi overall memang nyaman sekali ya. Nyaman. Dari pads-nya, fitting-nya, dari Jadi bahannya. Walaupun dia termasuknya kelas berat ya, jadi agak neken gitu. Tapi karena kelas berat maksudnya berat ini ya, unitnya atau clampingnya? Clampingnya ini nggak? Beban headphone-nya, beban beratnya. Oke. Itu katanya 555 gram, setengah kilo. Cukup berat ya itu. Tapi kalau gue pakai kerasanya 250-an ya, karena mungkin si padnya juga nyebar gitu ya, beratnya tuh disebar, jadi nggak terlalu ini. Ke kepala nggak terlalu berat. Gue nggak ngerasa pegel sih. Pokoknya lu 6 jam main nyaman-nyaman aja. Nyaman aja. Oke. Headbang juga oke. Iya, di headbang gitu juga oke, mantap. Oke. Nah, bahannya katanya ini dari aluminium alloy. Jadi memang desainnya ini mantap banget lah, luar biasa, keren banget. Ya, desainnya gue nggak usah ngomong lah, ini memang keren abis lah ya, untuk gaming mah recommended banget untuk desainnya ya. Untuk desainnya 9/10 lah ya. Ini keren banget. Keren abis. Ya kalau dibanding apalagi sama yang biasa yang kayak DBE jauh banget ya ini, untuk dari build quality sama dari desainnya memang beda kelas. Beda kelas. Gak usah dibandingin ya. Gak usah dibandingin. Nah, mungkin juga Music Lover mesti perhatikan adalah untuk ROG Theta Electret ini memerlukan amplifier khusus atau DAC khusus, itu yang mesti digarisbawahi Music Lover. Ya, karena Electrostat driver itu butuh arus. Ya, ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Ya, kadang-kadang ada yang pakai, kok pakai Theta Electret kok kurang sih, kayak lemah atau gitu, nggak ada power nih ya, karena lu nggak pakai nggak pakai amplifier atau DAC-nya yang biasa aja, atau colok langsung ke laptop, colok langsung ke HP, ya nggak akan bisa gimana gitu. Nah, kurang lebih itu spek-speknya. Nah, sekarang yang pasti Music Lover pengen tahu bunyinya. Nah, gue cerita sedikit dari pengalaman gue sebagai pendengar untuk main game yang ringan, kemudian nonton film dan dengerin lagu. Ya, lu akan lebih banyak ke gamingnya. Ya, kalau dari gue, ini headphone gaming yang teknologinya bisa dibilang udah mengarah ke audiophile. Tuh, ya. Setuju. Kalau audiophile itu kan biasanya kita nyarinya presisi, ya, sound quality-nya analytical banget gitu. Itu yang kita cari. Nah, ini sudah sampai ke sana. Jadi presisi banget Electrostat-nya, dan ini luar biasa banget. Ada headphone gaming yang pakai Electrostat, ya ini ya satu-satunya. Ya. Presisi, soundstage-nya luas banget. Soundstage luas, jadi kalau kita dengerin musik ya, kalau saya bicara dengan musik ya, itu jadi ruangannya luas banget dan presisi banget. Kemudian karena mid-nya bagus, vokalnya bagus, Vin. Jadi kalau lu dengar vokalan cewek apalagi, itu presensi penyanyi ceweknya itu di depan banget dan clear banget. Realistis lah ya. Realistis. Clarity-nya bagus banget. Kemudian apalagi ya, resolusi juga bagus. Cuman memang yang gue akuin ini mungkin tidak untuk semua orang untuk dengerin lagu ya. Kenapa? Karena ini kan tadi saya udah bilang Electrostat. Jadi bassnya ini arah bass yang tight, bukan yang boomy, punch, deep, bukan. Tapi yang arahnya lebih tight, cepat. Ya itu kan memang karakternya Electrostat gitu. Jadi untuk bass mungkin agak, untuk di musik ya, untuk atau nonton film yang banyak rumble-nya itu oke lah, tidak istimewa sekali tapi masih oke gitu. Musik tapinya kalau dengerin musik yang akustik mantap, dapat. Nah, sekarang lu mesti cerita untuk gamingnya, karena pengalaman gaming pasti lebih penting, karena ini kan fungsinya utamanya adalah gaming. Gimana pengalaman lo? Oke, gaming dari position yang paling penting ya. Ini presisinya enak banget. Jadi untuk main
misalnya Apex Legend ya. Jadi Apex Legend. ada musuh. Karena kalau Apex Legend dia mapnya ada 2 tingkat ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu kerasa jadi horizontalnya lumayan kerasa. Jadi yang di atas sama yang di bawah itu benar-benar kerasa posisinya. Jadi kalau headphone gaming bisa kan kita fokusnya tuh ke samping aja kiri kanan, nge-wide. Tapi kalau atas bawahnya enggak gitu. Nah, ini sampai atas bawahnya juga kerasa. Atas bawahnya kerasa. Oke. Jadi kalau kayak main PUBG kan kita suka ada langkah kaki gitu kan di samping. Nah, sebelum misalnya kita tahu itu udah kerasa di sebelah situ, langsung tahu posisinya. Langsung dan benar-benar ini di kiri belakang, di depan di kiri depan gitu, langsung ketahuan gitu. Ya. Oke. Kayaknya untuk ROG Theta Electret kayaknya itu. Nah, sekarang kita pindah ke ROG Theta 7.1.